Di tanah kuno ini aku temukan cahaya ilahi. Seperti sungai Nele kabadi jauh kita puji bulan. Lepas kita nunabana. Jiwamu apa nogal percikan ilahi. Ajaranku tentang manunggaling kaula Gusti. Penyatuan diri dengan Tuhan melalui jalan batin. Bersatu dengan Sang Pencipta, renungkanlah. Dan kau akan teman Wahai abadi. kaum wanita, jadi lemahlah menemani dalam kedamaian. Saudariku, apa yang mengganggumu? Kami berselisih, Rabiah. Mari kita bicarakan dengan damai. Baik, Rabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah Syekh Siti Jenar, sang guru misterius yang menantang dogma, menembus batas spiritual, dan mengajarkan kebebasan batin? Ikuti perjalanan epiknya, dari konflik, ajaran radikal, hingga warisan budaya yang hidup hingga kini, sebuah kisah yang akan mengubah cara pandangmu tentang Tuhan dan diri sendiri. Di balik megahnya kerajaan-kerajaan Jawa pada abad ke-15, terselip sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu, namun penuh misteri dan kontroversi. Syekh Siti Jenar muncul sebagai sosok yang tidak hanya menentang arus dominasi keagamaan ortodoks saat itu, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan spiritual masyarakat Jawa. Ia bukan sekadar pengajar, melainkan cerminan dari konflik batin dan pencarian hakikat Tuhan dalam diri manusia. Memahami siapa Syekh Siti Jenar dan bagaimana ajarannya berkembang di tengah gelombang Islamisasi Jawa menjadi kunci untuk menyelami kerumitan sejarah spiritual yang seringkali tersembunyi di balik naskah kuno, hikayat, dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam di Jawa tidak pernah berjalan lurus tanpa konflik. Wali Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam memadukan dakwah dengan budaya lokal, namun munculnya Syekh Siti Jenar menantang pola tersebut. Ajarannya sering dianggap radikal, bahkan menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ulama dan penguasa saat itu. Kontroversi ini bukan sekadar soal ajaran baru, melainkan soal kebebasan spiritual yang menembus batasan norma sosial dan hukum agama. Dari sini, penting bagi pembaca untuk melihat sejarah bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai cermin kompleksitas manusia dalam memahami Tuhan dan dirinya sendiri. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membuka jendela sejarah yang sering terabaikan, menyingkap sisi spiritual yang tak tertulis, dan menelaah ajaran Syekh Siti Jenar secara objektif. Pembaca diajak untuk tidak hanya melihat konflik dan kontroversinya, tetapi juga memahami pesan moral dan filosofi yang terkandung dalam ajarannya. Dengan memahami konteks sejarah dan spiritual ini, kita dapat menangkap dinamika pemikiran yang berani melawan dogma, sekaligus menekankan pentingnya toleransi, refleksi diri, dan kebebasan batin dalam perjalanan hidup manusia. Kajian tentang Syekh Siti Jenar bukan sekadar akademis, melainkan perjalanan spiritual bagi setiap pembaca yang ingin menelaah hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ajarannya menekankan bahwa pencarian Tuhan tidak selalu harus melalui ritual formal semata, melainkan melalui pemahaman batin yang mendalam dan pengalaman pribadi. Bagi sebagian orang, ini terdengar provokatif. Bagi yang lain, ini adalah panggilan untuk menggali makna spiritual yang lebih luas. Maka dari itu, buku ini hadir untuk memberikan perspektif yang seimbang antara sejarah, spiritualitas, dan kontroversi yang mengelilingi sosok Syekh Siti Jenar. Selain itu, pembaca diajak untuk menimbang bagaimana kisah Syekh Siti Jenar menjadi refleksi dari masyarakat Jawa pada masanya, antara ketaatan, tradisi, dan dorongan untuk mencari kebenaran hakiki. Konflik antara ortodoksi dan kebebasan berpikir bukan hanya masalah masa lalu, tetapi terus relevan hingga kini, ketika banyak orang masih bergumul dengan dogma dan kebebasan spiritual. Dengan memahami perjalanan hidup dan ajarannya, pembaca bisa merasakan ketegangan antara aturan sosial dan kebutuhan manusia untuk menemukan Tuhan melalui jalan yang lebih personal dan intuitif. Kerangka pikir pembaca agar siap memasuki dunia Syekh Siti Jenar, sejarahnya yang kaya, ajarannya yang menantang, dan kontroversi yang melingkupinya. Dari sini, pembaca dapat melihat bahwa memahami Syekh Siti Jenar bukan hanya tentang menelaah masa lalu, tetapi juga tentang menemukan pelajaran hidup yang relevan, tentang keberanian spiritual, pencarian kebenaran,
dan pentingnya menyeimbangkan norma sosial dengan kebebasan batin. Dengan demikian, kisahnya menjadi jembatan antara sejarah, filsafat, dan spiritualitas, membuka ruang refleksi yang mendalam bagi siapapun yang menelusurinya. Pada abad ke-15, Jawa adalah sebuah kepulauan yang bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menjadi persimpangan peradaban. Kerajaan-kerajaan bercokol di berbagai wilayah, masing-masing dengan struktur politik, budaya, dan agama yang berbeda. Majapahit yang megah mulai melemah, meninggalkan celah bagi munculnya kerajaan-kerajaan baru yang dipenuhi ambisi politik dan spiritual. Di tengah gejolak ini, masyarakat Jawa hidup dalam keseimbangan yang rapuh antara adat istiadat lokal, kepercayaan animisme, dan gelombang baru ajaran Islam yang dibawa para wali. Dunia yang tanpa harmonis ini sebenarnya syarat konflik terselubung, karena setiap perubahan spiritual selalu menimbulkan ketegangan antara tradisi lama dan pemikiran baru. Penyebaran Islam di Jawa pada masa itu tidak berjalan linier. Wali Songo dikenal sebagai tokoh sentral yang menyebarkan ajaran Islam dengan metode yang unik, menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam yang universal. Mereka mendekatkan diri pada masyarakat melalui bahasa, seni, dan budaya yang familiar, sehingga Islam tidak hanya diterima, tetapi juga dihayati secara personal oleh masyarakat. Namun, pendekatan ini tidak selalu diterima oleh semua orang. Ada kalangan yang menuntut keseragaman ajaran, dan ada pula yang mempertanyakan cara penggabungan budaya dan agama ini. Disinilah kisah Syekh Siti Jenar mulai muncul, sebagai sosok yang menembus batas-batas yang sudah ditentukan. Keberadaan Syekh Siti Jenar menjadi fenomena unik di tengah dinamika politik dan spiritual ini. Ia muncul bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap batasan dogma yang dianggap kaku. Dalam masyarakat yang sedang menyesuaikan diri dengan ajaran baru, Syekh Siti Jenar menekankan bahwa pencarian Tuhan harus bersifat batiniah, intim, dan bebas dari struktur formal yang membelenggu. Ajarannya bertolak belakang dengan norma yang diterapkan penguasa dan sebagian ulama, sehingga memicu perdebatan yang hangat dan, pada beberapa catatan sejarah, konflik terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, spiritualitas selalu terjalin dengan adat dan politik. Setiap tindakan religius bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga soal status sosial, legitimasi kekuasaan, dan hubungan dengan komunitas. Kepercayaan lama tentang roh leluhur dan kekuatan alam masih mengakar kuat di masyarakat, meskipun Islam mulai menempati posisi sentral. Kondisi ini menciptakan ruang di mana pemikiran-pemikiran baru, termasuk ajaran Syekh Siti Jenar, dapat muncul dan mempengaruhi masyarakat, namun sekaligus menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang mempertahankan tatanan lama. Politik kerajaan juga memengaruhi penyebaran ajaran agama. Raja-raja baru yang muncul setelah Majapahit berusaha memantapkan kekuasaan dengan mendukung kelompok ulama tertentu, sementara yang lain dianggap mengancam stabilitas. Syekh Siti Jenar hidup dan mengajar di tengah kondisi ini, yang membuat ajarannya selalu berada di titik silang antara pengaruh spiritual dan tekanan politik. Setiap kata dan tindakan yang dianggap kontroversial bisa menjadi sumber masalah, dan sejarah mencatat bahwa konflik ini memiliki konsekuensi yang dramatis bagi dirinya dan pengikutnya. Selain faktor politik, perdagangan juga menjadi elemen penting dalam membentuk kondisi Jawa saat itu. Jalur perdagangan antara Jawa, Sumatera, dan pesisir utara membawa bukan hanya barang, tetapi juga ide, budaya, dan agama baru. Interaksi dengan pedagang asing memperkaya kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara identitas lokal dan pengaruh luar. Syekh Siti Jenar hadir dalam konteks ini sebagai pengamat sekaligus peserta, mengajarkan cara memahami Tuhan yang melampaui batas geografis dan sosial, tetapi tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Keunikan lain dari periode ini adalah hubungan antara seni, budaya, dan spiritualitas. Tari, musik gamelan, dan wayang bukan sekadar hiburan, tetapi sarana penyampaian nilai moral dan ajaran spiritual. Banyak pengajaran Wali Songo, dan bahkan ajaran Syekh Siti Jenar, menggunakan media seni sebagai jalan untuk menyentuh hati masyarakat.
Dalam dunia yang sangat visual dan simbolik ini, setiap gerakan, suara, dan cerita memiliki makna yang mendalam, yang membuat ajaran-ajaran spiritual terasa hidup dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat Jawa pada masa itu juga sangat menghargai kebijaksanaan leluhur dan tokoh spiritual. Orang-orang seperti Syekh Siti Jenar tidak hanya dinilai dari kata-kata, tetapi juga dari tindakan, perilaku, dan kemampuan mereka menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dalam banyak catatan lisan, beliau digambarkan sebagai sosok yang mampu menyentuh sisi terdalam manusia, menuntun mereka untuk memahami hakikat Tuhan melalui pengalaman batin yang personal. Hal inilah yang membuat ajarannya kontroversial, karena melampaui batas-batas dogma yang diterima secara resmi. Ketegangan antara ortodoksi dan kebebasan berpikir menjadi salah satu tema penting di era ini. Syekh Siti Jenar menekankan bahwa Tuhan tidak hanya hadir di luar diri, melalui ritual dan ibadah formal, tetapi juga di dalam hati manusia. Konsep ini dianggap menyimpang oleh sebagian ulama, karena menantang struktur kekuasaan spiritual yang sudah mapan. Namun, bagi pengikutnya, ini adalah panggilan untuk memahami Tuhan secara mendalam, melalui kesadaran diri dan pengalaman batin, bukan sekadar mengikuti aturan luar semata. Latar belakang sejarah Jawa abad 15-16 bukan sekadar panggung bagi politik dan perdagangan, tetapi juga medan pertempuran spiritual yang kompleks. Syekh Siti Jenar muncul di titik persimpangan ini, antara tradisi dan inovasi, ortodoksi dan kebebasan, kekuasaan dan spiritualitas. Memahami konteks ini sangat penting agar pembaca tidak hanya mengenal ajarannya secara teoritis, tetapi juga menyadari keberanian dan risiko yang ia ambil untuk menyebarkan pandangan yang menembus batas norma. Dari sini, kita siap melanjutkan perjalanan menelusuri kehidupan dan ajaran Syekh Siti Jenar secara lebih mendalam. Syekh Siti Jenar adalah nama yang senantiasa menghantui catatan sejarah Jawa. Ia bukan sekadar tokoh spiritual, melainkan simbol pergulatan batin manusia antara ketaatan formal dan kebebasan batin. Berbeda dengan Wali Songo yang terkenal melalui dakwah sistematis, Siti Jenar hadir seperti angin yang bergerak bebas, tak terikat aturan dan ritual yang kaku. Dari catatan hikayat dan naskah kuno, ia digambarkan sebagai sosok yang memikat sekaligus menakutkan. Harismanya mampu menarik pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, tetapi kata-katanya sering menimbulkan ketegangan dengan penguasa dan ulama yang berkuasa. Asal-usul Siti Jenar sendiri penuh misteri. Beberapa naskah menyebut ia lahir di Jawa Tengah, dari keluarga yang tidak terlalu menonjol dalam politik atau ekonomi, namun memiliki ketajaman spiritual yang luar biasa sejak muda. Ada yang menyebut ia memiliki garis keturunan langsung dari para wali, yang diwarisi bukan melalui darah, tetapi melalui rahasia pengajaran batin. Dari kecil, Siti Jenar dikenal berbeda. Ia sering menghabiskan waktu di alam terbuka, merenungi rahasia kehidupan dan alam semesta, seakan-akan sudah menyadari panggilan yang lebih tinggi dibanding kebanyakan manusia. Seiring bertambahnya usia, Siti Jenar mulai dikenal sebagai pengajar yang kontroversial. Ia tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menantang pengikutnya untuk merasakan Tuhan secara langsung, melalui pengalaman batin. Ajarannya tidak berupa ritual formal semata, tetapi menekankan kesadaran diri, introspeksi, dan kesatuan dengan Tuhan. Hal ini membuatnya dianggap mengancam struktur spiritual yang sudah mapan, karena siapapun yang mengikuti ajarannya mulai mempertanyakan norma dan hierarki yang berlaku. Dalam banyak kisah, Siti Jenar digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa menyatukan pikiran dan hati pengikutnya, menyampaikan pesan-pesan spiritual dengan bahasa sederhana namun menyentuh inti jiwa. Orang-orang dari berbagai status sosial datang kepadanya, petani, pedagang, hingga bangsawan, untuk mencari pencerahan. Namun, kemampuannya ini juga menimbulkan kecemburuan dan kekhawatiran di kalangan penguasa dan ulama, yang takut pengaruhnya bisa menggoyahkan tatanan yang mereka bangun dengan susah payah. Misteri seputar kehidupannya semakin diperkuat oleh fakta bahwa catatan tentang Siti Jenar sangat sedikit dan sering kontradiktif. Beberapa sumber menyebutkan ia adalah sosok yang lemah lembut, penuh kasih sayang, sementara sumber lain menekankan keberaniannya yang nyaris menentang hukum.
Ketidakjelasan ini membuatnya menjadi figur yang hampir legendaris, lebih besar daripada dirinya sendiri, karena ia hidup di persimpangan fakta sejarah, mitos, dan pengalaman spiritual pengikutnya. Konflik yang dialaminya bukan hanya berupa perdebatan intelektual, tetapi juga fisik dan sosial. Beberapa kronik menceritakan bahwa penguasa berusaha menundukkan atau bahkan menyingkirkan ajarannya. Namun, Siti Jenar selalu mampu menghindar, baik melalui kecerdikan maupun ketenangan batinnya yang luar biasa. Ia menjadi contoh bahwa kekuatan spiritual tidak selalu ditunjukkan melalui kekuasaan duniawi, melainkan melalui pemahaman diri dan kemampuan memengaruhi hati orang lain. Selain itu, Siti Jenar dikenal memiliki pengikut yang loyal, yang melihatnya bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai pembimbing spiritual yang membebaskan mereka dari belenggu dogma. Ia mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam setiap manusia, dan setiap individu memiliki kapasitas untuk menemukannya sendiri. Pesan ini dianggap radikal, tetapi bagi banyak orang, justru itulah yang membuat ajarannya relevan hingga kini. Sebuah ajaran yang menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan sekadar ritual atau simbol formal. Sosok Siti Jenar juga menjadi inspirasi dalam sastra dan budaya Jawa. Cerita tentang dirinya sering muncul dalam babat, tembang, dan pertunjukan wayang sebagai simbol kebebasan spiritual dan pencarian hakikat hidup. Namun, kisah-kisah ini tidak selalu akurat, karena setiap generasi menafsirkan pengajaran dan kehidupannya sesuai konteks zaman mereka. Hal ini membuat Siti Jenar menjadi sosok yang hidup di antara fakta dan simbol, manusia dan legenda, sejarah dan filosofi. Keunikan lain dari Siti Jenar adalah cara ia menghadapi kematian dan ancaman. Dalam berbagai cerita, ia digambarkan tetap tenang, bahkan saat menghadapi risiko penganiayaan atau hukuman mati. Sikap ini menunjukkan kedalaman spiritual yang luar biasa, di mana keyakinan batin lebih kuat daripada ketakutan duniawi. Kesadaran akan kefanaan hidup tidak membuatnya takut, justru menegaskan bahwa pencarian Tuhan dan kebenaran tidak mengenal batasan waktu atau ruang. Dengan memahami siapa Syekh Siti Jenar, pembaca tidak hanya menelusuri sejarah seorang tokoh, tetapi juga memasuki dunia batin yang kaya akan pertanyaan filosofis. Ia adalah cermin bagi siapapun yang ingin menyeimbangkan antara kehidupan sosial, spiritualitas, dan keberanian berpikir bebas. Menyelami kisah hidupnya berarti menyiapkan diri untuk memahami ajarannya secara mendalam, sebuah perjalanan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, antara norma sosial dan kebebasan batin, antara manusia biasa dan manusia yang berani menembus batas. Ajaran Syekh Siti Jenar adalah cerminan dari pergulatan batin seorang manusia yang menolak keterbatasan dogma formal. Ia mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya hadir di luar diri, melalui ritual atau simbol, tetapi juga di dalam setiap insan yang sadar dan mampu merenungi hakikat dirinya. Baginya, hubungan dengan Tuhan adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan kesadaran, introspeksi, dan keberanian untuk menembus lapisan kebiasaan dan norma sosial. Tidak heran, ajarannya dianggap radikal pada zamannya, karena menyentuh inti spiritual manusia dan menantang hierarki kekuasaan agama. Salah satu konsep utama dalam ajarannya adalah Manunggaling Kawula lan Gusti, yakni kesatuan antara hamba dan Tuhan. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas manusia atau Tuhan, tetapi sebagai penegasan bahwa pengalaman spiritual yang sejati melampaui dualitas. Dalam praktiknya, Siti Jenar mengajarkan bahwa setiap tindakan, niat, dan kesadaran manusia bisa menjadi jalan untuk menemukan Tuhan. Bagi pengikutnya, ini bukan sekadar teori, melainkan praktik harian yang menuntun mereka untuk hidup dengan kesadaran penuh. Ajarannya menekankan bahwa ritual formal, sementara penting untuk tatanan sosial, tidak bisa menggantikan pencarian batin. Ia melihat banyak orang terlalu fokus pada simbol lahiriah, sehingga kehilangan hakikat sejati dari iman dan pengabdian. Pesan ini membuatnya kontroversial, karena bertentangan dengan norma ulama yang menekankan ketaatan ritual sebagai ukuran keimanan. Namun, bagi mereka yang memahami ajarannya, ini adalah panggilan untuk menghidupkan spiritualitas dari dalam, bukan sekadar meniru kata-kata orang lain.
Syekh Siti Jenar juga mengajarkan tentang kesadaran diri dan introspeksi yang mendalam. Ia menekankan pentingnya mengenali kelemahan, nafsu, dan keterikatan duniawi sebelum seseorang bisa menyadari Tuhan yang sejati. Prinsip ini mirip dengan konsep sufisme universal, tetapi ia menekankannya dengan bahasa dan praktik yang sangat relevan dengan konteks Jawa. Ia menolak pendekatan dogmatis yang hanya menekankan pengulangan teks dan ritual, dan menuntun muridnya untuk mengalami pencerahan melalui pengalaman pribadi dan refleksi batin. Dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan alam. Ia menekankan bahwa harmoni dengan lingkungan dan sesama adalah cerminan pemahaman spiritual yang sejati. Kebaikan dan kasih sayang bukan hanya moral sosial, tetapi juga ekspresi dari kesadaran batin. Oleh karena itu, ajarannya seringkali melibatkan tindakan nyata, bukan hanya teori atau kata-kata, dan menekankan integrasi antara etika, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Kontroversi seputar ajarannya sering muncul karena konsep-konsepnya yang menekankan kebebasan berpikir dan penemuan Tuhan melalui pengalaman pribadi. Banyak ulama dan penguasa merasa ajaran ini mengancam struktur sosial dan kekuasaan mereka. Namun, Siti Jenar percaya bahwa spiritualitas yang sejati tidak bisa dibatasi atau dipaksakan. Kebebasan batin adalah hak setiap manusia, dan perjalanan menuju Tuhan harus lahir dari kesadaran dan pengalaman, bukan dari tekanan eksternal atau aturan kaku. Salah satu praktik terkenal yang dikaitkan dengan ajarannya adalah meditasi batin dan pengendalian nafsu. Ia menekankan bahwa manusia harus mampu menaklukkan ego dan keinginan duniawi agar bisa mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, ajarannya bukan sekadar teori, tetapi latihan hidup yang menantang pengikutnya untuk menghadapi diri sendiri, memahami kelemahan, dan menemukan kekuatan batin yang sejati. Hal ini membuat ajarannya relevan hingga sekarang, karena setiap manusia masih bergulat dengan ego dan keinginan duniawi. Selain itu, filosofi Siti Jenar juga menekankan kesatuan dalam keberagaman. Ia menerima bahwa manusia memiliki berbagai latar belakang, kepercayaan, dan kondisi sosial. Namun, inti spiritual adalah sama, pencarian Tuhan dan pemahaman diri. Pesan ini sangat relevan di tengah masyarakat yang beragam, karena ia menekankan bahwa spiritualitas sejati melampaui label, hierarki, dan identitas sosial. Ia mengajarkan bahwa siapapun yang mau membuka hati bisa mencapai pemahaman yang sama, tanpa harus meniru cara orang lain. Pengaruh ajarannya dapat dilihat dalam budaya Jawa, dari sastra hingga kesenian, meskipun seringkali terselubung. Banyak tembang dan cerita wayang menyisipkan nilai-nilai yang mirip dengan ajaran Siti Jenar, introspeksi, kesadaran diri, dan kebebasan batin. Hal ini menunjukkan bahwa ajarannya hidup lebih lama daripada sosoknya sendiri, dan mampu menembus batas waktu dan generasi. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran batin tidak bisa dihapuskan, meskipun dipertentangkan atau disalahpahami oleh penguasa. Akhirnya, inti ajaran Syekh Siti Jenar bukan sekadar teori spiritual, tetapi panduan hidup yang menantang setiap individu untuk menemukan Tuhan melalui kesadaran, pengalaman, dan refleksi batin. Ia mengajarkan bahwa kebebasan batin, integritas moral, dan kesadaran diri adalah jalan menuju hakikat sejati. Dengan memahami filosofi ini, pembaca dapat merasakan relevansi ajarannya hingga kini, dan menyadari bahwa spiritualitas sejati selalu menuntut keberanian untuk berpikir bebas, menghadapi diri sendiri, dan menembus batasan-batasan yang dipaksakan oleh dunia. Syekh Siti Jenar bukanlah sosok yang mudah diterima oleh semua pihak. Ajarannya yang menekankan kebebasan batin dan hubungan langsung dengan Tuhan menimbulkan kegelisahan di kalangan penguasa dan ulama. Dalam dunia Jawa abad 15-16 yang syarat dengan hierarki politik dan spiritual, setiap perbedaan ajaran bisa memicu konflik. Siti Jenar muncul sebagai gelombang yang mengguncang norma, menantang struktur agama yang selama ini dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Ketegangan ini bukan sekadar soal perbedaan pendapat, tetapi menyentuh inti kekuasaan dan pengaruh sosial.
Konflik pertama yang tercatat terjadi ketika beberapa penguasa Jawa mulai merasa khawatir terhadap pengaruh Siti Jenar yang meluas. Para pengikutnya datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari petani sederhana hingga bangsawan yang haus pengetahuan. Karismanya mampu menyatukan mereka dengan ajaran yang menekankan pengalaman batin pribadi, bukan kepatuhan formal. Hal ini dianggap ancaman oleh penguasa, karena pengikutnya mulai mempertanyakan tatanan sosial dan spiritual yang sudah mapan, bahkan mempertanyakan legitimasi raja sebagai penguasa sekaligus pemimpin spiritual. Tidak hanya penguasa, kalangan ulama ortodoks pun menentang ajarannya. Mereka menuduh Siti Jenar menyimpang karena menekankan pengalaman batin daripada ritual dan hukum agama formal. Dalam catatan hikayat, konflik ini sering digambarkan dengan kontras yang dramatis. Ulama menegaskan ketaatan, sementara Siti Jenar menekankan kebebasan batin. Perbedaan ini bukan sekadar teori, tetapi menjadi sumber perselisihan yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, karena ajaran Siti Jenar mulai memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak sehari-hari. Konflik ini tidak berhenti pada perdebatan, tetapi berkembang menjadi perselisihan yang lebih nyata. Beberapa cerita menyebutkan bahwa penguasa berusaha mengundang atau menyingkirkan Siti Jenar melalui ancaman dan tekanan politik. Namun, beliau tidak pernah tunduk, karena percaya bahwa kekuatan batin dan kesadaran spiritual lebih penting daripada kekuasaan duniawi. Keberanian ini membuatnya menjadi simbol perlawanan spiritual, meskipun juga menempatkannya pada risiko besar, baik secara fisik maupun sosial. Salah satu aspek kontroversi adalah cara Siti Jenar menafsirkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ia menekankan bahwa setiap individu bisa menemukan Tuhan melalui kesadaran batin, tanpa harus mengikuti aturan formal yang kaku. Hal ini dianggap menyimpang oleh ulama, karena bisa menimbulkan kebingungan dan pertentangan dengan hukum agama yang berlaku. Namun, bagi pengikutnya, ini adalah pesan yang membebaskan, menuntun mereka untuk menemukan hakikat spiritual secara pribadi dan intim. Konflik ini semakin memanas ketika ajarannya mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain. Para penguasa takut pengaruhnya bisa memicu ketidakstabilan politik, karena orang-orang yang tercerahkan mulai menolak hierarki sosial yang dianggap menindas. Beberapa kronik mencatat bahwa penguasa mengutus utusan untuk menghadapinya, tetapi Siti Jenar menghadapi mereka dengan ketenangan batin dan argumentasi yang tajam, seakan menegaskan bahwa kebenaran spiritual tidak bisa dipaksa atau ditaklukkan oleh ancaman. Ketegangan juga muncul di kalangan masyarakat biasa. Beberapa orang takut mengikuti ajarannya karena berisiko dicurigai oleh penguasa atau ulama. Namun, banyak yang tertarik karena ajarannya menawarkan kebebasan, pencerahan, dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan Tuhan. Konflik ini mencerminkan ketegangan universal antara kebebasan berpikir dan tekanan sosial, antara spiritualitas batiniah dan dogma formal, yang membuat kisah Siti Jenar tetap relevan hingga hari ini. Seiring waktu, kontroversi ini mencapai puncaknya ketika penguasa dan ulama mencoba menekan penyebaran ajarannya secara terbuka. Beberapa kronik menceritakan bahwa pengikutnya diintimidasi atau diawasi, dan Siti Jenar sendiri dihadapkan pada ancaman hukuman yang berat. Namun, ia tetap teguh, menggunakan kebijaksanaan dan kesabaran batin untuk menghadapi tekanan. Keteguhan ini menjadi pelajaran bahwa kekuatan spiritual tidak selalu berada pada kekuasaan, melainkan pada kesadaran, integritas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Selain itu, konflik ini juga memperlihatkan dimensi filosofis yang lebih dalam. Ajaran Siti Jenar mengungkap ketegangan antara hukum lahiriah dan batiniah, antara norma sosial dan kesadaran individu. Konflik eksternal dengan penguasa hanyalah refleksi dari konflik internal manusia yang harus menghadapi ego, ketakutan, dan keterikatan duniawi sebelum bisa memahami Tuhan secara sejati. Dalam konteks ini, kontroversi menjadi sarana bagi pengikutnya untuk belajar, merenungi, dan menguji kedalaman iman mereka sendiri. Akhirnya, kontroversi dan konflik yang menyelimuti Syekh Siti Jenar bukan sekadar kisah sejarah atau perdebatan ajaran. Ia adalah cermin dari pergulatan universal manusia, antara kebebasan batin dan aturan, antara pengalaman spiritual pribadi dan tekanan sosial,
antara keberanian dan ketakutan. Dari sinilah pembaca dapat memahami bahwa ajaran Siti Jenar bukan hanya tentang teori, tetapi tentang keberanian untuk menembus batas, menghadapi ketidakpastian, dan menemukan hakikat spiritual dalam diri sendiri, meskipun dunia menentang. Warisan Syekh Siti Jenar tidak hanya tersimpan dalam catatan sejarah atau kronik yang terserak, tetapi juga hidup dalam denyut budaya dan spiritual Jawa hingga hari ini. Meskipun ajarannya sempat ditentang, pesan-pesan batinnya menembus batas waktu dan ruang, menancap pada kesadaran masyarakat yang membuka hati terhadap pengalaman spiritual. Ia meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapuskan oleh kontroversi atau tekanan penguasa, karena inti ajarannya menekankan bahwa Tuhan hadir dalam kesadaran setiap insan, bukan sekadar ritual formal. Salah satu warisan terpentingnya adalah integrasi spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari. Ajaran Siti Jenar menekankan bahwa setiap tindakan, niat, dan hubungan manusia dengan sesama dan alam adalah ekspresi dari kesadaran batin. Dalam budaya Jawa, pesan ini terwujud dalam berbagai bentuk seni dan sastra, tembang, pantun, dan wayang yang menyampaikan nilai-nilai introspeksi, kesadaran diri, dan harmoni dengan semesta. Seni bukan sekadar hiburan, tetapi medium spiritual yang hidup, membawa pesan moral dan pencerahan yang sejalan dengan filosofi Siti Jenar. Filosofi, manunggaling kaula lan Gusti, yang ia ajarkan juga menjadi prinsip yang membentuk cara berpikir masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa manusia dan Tuhan dapat menyatu dalam pengalaman batin memberi warna pada pandangan hidup, seni, dan etika masyarakat. Nilai ini tertanam dalam tradisi ritual sederhana, pertunjukan seni, bahkan dalam sikap hidup sehari-hari yang menekankan keharmonisan dengan sesama. Dengan demikian, warisan Siti Jenar tidak terlihat sebagai doktrin keras, tetapi sebagai spiritualitas yang meresap dalam budaya. Pengaruhnya juga tampak dalam kesenian tradisional, khususnya wayang dan tembang Jawa. Tokoh-tokoh yang menekankan kebijaksanaan, introspeksi, dan perjuangan batin dalam pertunjukan wayang seringkali mencerminkan ajarannya. Meski tidak selalu disebutkan namanya, filosofi Siti Jenar hidup dalam cerita-cerita simbolik tentang pencarian kebenaran, konflik internal, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan cara ini, ajarannya menjadi bagian dari warisan kolektif masyarakat, diterima secara intuitif dan diserap melalui pengalaman estetis. Selain kesenian, warisan filosofisnya juga terlihat dalam tradisi kebatinan Jawa, yang menekankan kesadaran diri, meditasi, dan pengendalian ego. Banyak guru spiritual dan tarekat yang menekankan pengalaman batin langsung dan introspeksi, yang mencerminkan ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dikucilkan atau ditentang secara formal, prinsip-prinsipnya tetap hidup dalam bentuk praktik spiritual yang beradaptasi dengan konteks masyarakat, membuktikan kekuatan dan relevansi filosofi Siti Jenar. Lebih jauh lagi, warisan Siti Jenar juga dapat dilihat dalam cara masyarakat Jawa menghadapi ketegangan antara dogma dan kebebasan berpikir. Ajarannya mengajarkan bahwa pengalaman spiritual tidak bisa dipaksakan dan harus lahir dari kesadaran pribadi. Nilai ini membentuk cara berpikir yang toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan, memberikan pondasi bagi masyarakat yang ingin menyeimbangkan antara norma sosial dan pencarian batin. Warisan ini bukan hanya religius, tetapi juga sosial dan filosofis, membentuk cara pandang hidup yang lebih mendalam. Kehadiran ajaran ini dalam budaya juga memberi pesan penting tentang keberanian spiritual. Siti Jenar menunjukkan bahwa kebenaran batin tidak selalu selaras dengan otoritas eksternal. Dengan warisan ini, generasi berikutnya diajak untuk menelusuri jalan spiritual mereka sendiri, tetap menghargai tradisi, tetapi juga berani mempertanyakan norma ketika hal itu menghalangi kebebasan batin. Filosofi ini menekankan bahwa spiritualitas sejati membutuhkan keteguhan, kesadaran diri, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari pemahaman yang lebih tinggi. Selain itu, ajarannya memberi dasar bagi integrasi antara etika dan spiritualitas. Dalam setiap tindakan, ajaran Siti Jenar mengajarkan bahwa kesadaran batin harus tercermin dalam perilaku nyata, baik terhadap sesama maupun alam. Hal ini membuat spiritualitas bukan konsep abstrak, tetapi cara hidup yang aktif,
yang dapat dirasakan dan diamalkan oleh siapapun. Dengan demikian, warisannya bukan sekadar warisan intelektual, tetapi warisan praktis yang membentuk karakter dan perilaku masyarakat Jawa secara luas. Warisan ini juga membuktikan bahwa ajaran spiritual yang kontroversial sekalipun memiliki daya hidup yang luar biasa. Meskipun menghadapi penentangan, ajaran Siti Jenar berhasil menembus batas-batas waktu, tetap relevan, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran batin dan kebijaksanaan sejati tidak dapat dihapuskan, selama ada hati yang mau membuka diri dan pikiran yang berani merenungi hakikat eksistensi. Akhirnya, warisan spiritual dan filosofis Syekh Siti Jenar adalah pengingat bahwa spiritualitas sejati adalah perjalanan batin yang bebas, penuh kesadaran, dan harmonis dengan kehidupan. Dari seni, sastra, hingga praktik kebatinan, jejak ajarannya tetap hidup, mengilhami generasi untuk mencari Tuhan dan memahami diri melalui pengalaman pribadi. Dengan memahami warisan ini, pembaca dapat menyadari bahwa kekuatan ajaran Siti Jenar tidak hanya ada di masa lalu, tetapi terus membimbing siapapun yang berani menelusuri jalan kebebasan batin dan kesadaran spiritual. Mewarisi ajaran Syekh Siti Jenar di era modern bukan sekadar mengenang sejarah atau legenda, tetapi menantang pembaca untuk menafsirkan kembali nilai-nilai spiritual dalam konteks kehidupan sekarang. Dunia modern penuh dengan kebisingan, tuntutan sosial, dan tekanan materi, yang membuat banyak orang kehilangan keseimbangan batin. Disinilah ajaran Siti Jenar menemukan relevansinya. Pesan bahwa Tuhan hadir dalam kesadaran pribadi, bukan sekadar ritual formal, menjadi panduan bagi mereka yang ingin menemukan makna hidup di tengah hiruk-pikuk zaman. Dalam konteks modern, filosofi, manunggaling kaula lan Gusti, dapat diartikan sebagai kesadaran individu yang mampu menyatukan kehidupan lahiriah dan batiniah. Konsep ini mengajarkan bahwa pencarian Tuhan dan pemahaman diri bukanlah aktivitas terpisah dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, setiap pekerjaan, interaksi, dan pengalaman bisa menjadi sarana spiritual, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh. Bagi orang modern, ini adalah pengingat bahwa spiritualitas tidak harus diisolasi dari dunia, tetapi hadir di setiap aspek kehidupan. Interpretasi modern ajarannya juga menekankan kebebasan berpikir dan introspeksi kritis. Dalam masyarakat yang cenderung terikat pada dogma, aturan formal, atau tekanan sosial, ajaran Siti Jenar menawarkan pandangan yang menekankan pemahaman batin dan pengalaman pribadi. Ia mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk menemukan Tuhan melalui refleksi, bukan sekadar mengikuti teks atau tradisi secara literal. Pesan ini menjadi relevan bagi era digital dan informasi, di mana manusia harus memilah, menafsirkan, dan memahami sendiri nilai-nilai yang mereka terima. Selain itu, ajarannya menekankan integritas dan keberanian spiritual. Di dunia modern, di mana tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat sering menuntut kompromi, filosofi Siti Jenar mengajarkan untuk tetap teguh pada prinsip dan kesadaran batin. Ia mendorong setiap individu untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, mengakui kelemahan diri, dan menapaki jalan spiritual yang mungkin berbeda dari norma umum. Pesan ini relevan bagi mereka yang merasa tersesat atau terbebani oleh standar sosial yang kaku. Dalam konteks sosial, ajarannya menekankan toleransi dan kesadaran akan keberagaman. Era modern dipenuhi perbedaan identitas, agama, dan pandangan hidup. Filosofi Siti Jenar menekankan bahwa hakikat spiritual melampaui label dan dogma, mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan menemukan kesatuan batin. Pesan ini menjadi relevan bagi masyarakat kontemporer yang ingin membangun harmoni di tengah pluralitas, tanpa kehilangan arah spiritual. Interpretasi modern ajarannya juga muncul dalam praktik mindfulness dan meditasi kontemporer. Konsep introspeksi, kesadaran diri, dan pengendalian ego yang ia ajarkan dapat diterapkan melalui teknik-teknik modern untuk menenangkan pikiran dan memahami diri sendiri. Dengan cara ini, ajarannya tidak sekadar menjadi doktrin spiritual, tetapi praktik nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup, ketenangan batin, dan hubungan harmonis dengan lingkungan. Selain itu,
Ajaran Siti Jenar mengajarkan hubungan manusia dengan alam dan sesama sebagai refleksi kesadaran spiritual. Dalam dunia modern yang terfragmentasi, di mana manusia sering terputus dari alam dan komunitasnya, filosofi ini mengingatkan bahwa harmoni eksternal adalah cerminan dari kedalaman kesadaran internal. Ia menekankan bahwa spiritualitas sejati bukan sekadar teori, tetapi tercermin dalam tindakan nyata, kepedulian, empati, dan kehidupan yang selaras dengan lingkungan. Perspektif modern juga menempatkan ajarannya sebagai kritik halus terhadap struktur sosial dan dogma yang mengekang kebebasan batin. Siti Jenar mengajarkan bahwa pengalaman spiritual adalah hak individu, dan setiap manusia berhak menemukan Tuhan melalui cara yang autentik. Bagi masyarakat kontemporer yang sering menghadapi tekanan normatif atau institusi yang membatasi kreativitas spiritual, pesan ini memberi ruang untuk refleksi dan pembebasan batin, tanpa harus menolak nilai-nilai sosial sama sekali. Relevansi ajaran ini juga muncul dalam pendidikan dan filsafat modern. Konsep introspeksi, kesadaran diri, dan kebebasan berpikir dapat diterapkan dalam pembelajaran, pengembangan karakter, dan pemahaman etika. Siti Jenar menawarkan model bagi individu untuk menyeimbangkan pengetahuan formal dan kebijaksanaan batin, menunjukkan bahwa spiritualitas dan intelektualitas tidak harus terpisah, melainkan bisa bersinergi untuk membentuk manusia yang utuh. Akhirnya, interpretasi modern ajaran Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa spiritualitas sejati bersifat dinamis, relevan, dan transformatif. Ia mengajarkan bahwa pencarian Tuhan dan pemahaman diri adalah perjalanan seumur hidup yang menuntut keberanian, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi. Dari sini, pembaca bisa melihat bahwa ajaran Siti Jenar bukan hanya warisan sejarah, tetapi panduan hidup kontemporer, sebuah ajakan untuk menemukan kebenaran batin, tetap teguh menghadapi tekanan dunia, dan hidup harmonis dengan diri sendiri, sesama, dan alam. Menutup perjalanan menelusuri kehidupan dan ajaran Syekh Siti Jenar, pembaca dihadapkan pada kesadaran bahwa sejarahnya bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi cermin dari pergulatan manusia sepanjang zaman. Ia bukan hanya tokoh yang kontroversial, tetapi simbol pencarian hakikat Tuhan dan kebebasan batin yang abadi. Dari asal-usulnya yang misterius hingga pengaruhnya terhadap budaya dan spiritualitas Jawa, Siti Jenar mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati tidak dapat diukur dari ritual formal semata, melainkan dari kedalaman kesadaran diri dan keberanian menghadapi konflik internal maupun eksternal. Warisan Siti Jenar adalah pengingat bahwa kebebasan batin adalah inti dari setiap pencarian spiritual. Ia menekankan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menemukan Tuhan melalui refleksi, introspeksi, dan pengalaman batin pribadi. Filosofi ini tetap relevan hingga kini, terutama di dunia modern yang syarat dengan tekanan sosial, dogma, dan tuntutan materi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa spiritualitas sejati bukan sesuatu yang diwariskan atau dipaksakan, melainkan ditemukan dalam perjalanan kesadaran pribadi yang berani menembus batas-batas normatif. Selain itu, kisahnya menekankan pentingnya integrasi antara etika dan spiritualitas. Siti Jenar mengajarkan bahwa kesadaran batin harus tercermin dalam tindakan nyata, hubungan dengan sesama, kepedulian terhadap alam, dan hidup yang selaras dengan nilai-nilai universal. Pesan ini memperlihatkan bahwa spiritualitas bukan sekadar teori abstrak, tetapi panduan hidup yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, pembaca dapat menilai bahwa kebijaksanaan batin selalu menuntun pada tindakan yang harmonis dan bermakna. Konflik yang mengelilinginya juga menjadi pelajaran penting. Penentangan dari penguasa dan ulama menekankan bahwa setiap revolusi spiritual menghadapi resistensi. Namun, keberanian Siti Jenar menunjukkan bahwa nilai kebenaran batin tidak bisa dihapuskan oleh kekuasaan atau tekanan sosial. Ia mengajarkan bahwa mempertahankan integritas spiritual seringkali membutuhkan keberanian, keteguhan, dan kesabaran. Pembaca modern dapat menafsirkan ini sebagai inspirasi untuk menavigasi tekanan hidup, tetap teguh pada prinsip, dan berani menghadapi risiko demi keyakinan yang benar. Warisan filosofisnya juga mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks pluralitas modern,
Ajaran Siti Jenar memberi pelajaran bahwa kesatuan batin dapat tercapai meski manusia berbeda latar belakang, agama, atau pandangan hidup. Kebebasan berpikir dan spiritualitas pribadi adalah hak universal yang mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman tanpa kehilangan integritas batin. Hal ini menjadikan ajarannya relevan bukan hanya bagi masyarakat Jawa, tetapi bagi umat manusia secara global. Selain aspek spiritual dan filosofis, Siti Jenar meninggalkan jejak dalam seni dan budaya yang hidup sepanjang masa. Nilai-nilai introspeksi, kebijaksanaan, dan harmoni yang ia ajarkan terserap dalam tembang, wayang, dan sastra Jawa. Seni menjadi medium untuk memahami filosofi batinnya, sehingga generasi berikutnya dapat merasakan ajarannya meski tanpa membaca teks kuno. Warisan ini membuktikan bahwa kebenaran spiritual bisa menembus batas waktu dan media, terus hidup dalam bentuk yang relevan dan estetis. Bab ini juga menegaskan relevansi ajaran Siti Jenar dalam konteks modern. Di dunia yang serba cepat dan materialistis, filosofi batinnya menawarkan panduan untuk menemukan ketenangan, kesadaran, dan arah hidup. Introspeksi, pengendalian ego, dan kesadaran akan hubungan dengan Tuhan dan alam menjadi landasan untuk hidup harmonis dan bermakna. Ia mengajarkan bahwa spiritualitas bukan pelarian dari dunia, tetapi cara untuk menavigasi dunia dengan bijaksana dan sadar. Kesadaran batin yang diajarkan Siti Jenar juga memberi ruang bagi transformasi diri. Setiap individu diajak untuk menghadapi ego, ketakutan, dan keterikatan duniawi, sehingga menemukan kedamaian yang sejati. Pesan ini relevan untuk pembaca kontemporer, karena setiap manusia di era modern menghadapi konflik internal yang kompleks, antara ambisi, norma sosial, dan pencarian makna hidup. Siti Jenar memberi model bahwa kebebasan batin adalah inti dari transformasi spiritual dan pribadi. Ajarannya yang sering dianggap kontroversial mengajarkan pembaca untuk melihat konflik sebagai bagian dari proses spiritual. Perbedaan pendapat, pertentangan sosial, dan tekanan eksternal bukan ancaman, melainkan ujian bagi keteguhan batin. Dengan memahami konteks sejarah dan filosofi Siti Jenar, pembaca dapat menafsirkan konflik dalam hidup modern sebagai sarana untuk memperdalam kesadaran, memperkuat integritas, dan menemukan jalan spiritual mereka sendiri. Akhirnya, memahami dan menghargai warisan Syekh Siti Jenar berarti mengakui bahwa spiritualitas adalah perjalanan yang unik, dinamis, dan penuh keberanian. Dari asal-usulnya yang misterius, ajaran radikalnya, konflik yang dihadapinya, hingga relevansinya di era modern, pesan Siti Jenar tetap hidup. Pencarian Tuhan dan pemahaman diri adalah perjalanan seumur hidup yang menuntut kesadaran, keberanian, dan integritas. Bagi pembaca, ia bukan hanya figur sejarah, tetapi inspirasi abadi untuk menelusuri jalan batin, menembus dogma, dan menemukan kebebasan spiritual yang sejati. Syekh Siti Jenar bukan sekadar tokoh sejarah Jawa, tetapi angin kebebasan batin yang menembus zaman, menantang dogma, dan menyibak tabir hakikat manusia. Dari asal-usulnya yang misterius hingga ajaran radikal tentang kesatuan dengan Tuhan, ia mengajarkan bahwa spiritualitas sejati lahir dari introspeksi, keberanian, dan pengalaman pribadi, bukan ritual formal semata. Konflik yang ia hadapi, baik dengan penguasa maupun ulama, mengukir pelajaran tentang keteguhan dan integritas batin, sementara warisan filosofis dan budayanya, yang hidup melalui wayang, tembang, sastra, dan praktik spiritual kontemporer, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, dan di era modern ini, ajarannya tetap relevan sebagai panduan hidup untuk menyeimbangkan pikiran, hati, dan tindakan, mengajak setiap manusia menapaki jalan kebebasan batin, harmoni dengan sesama, dan kesadaran penuh akan Tuhan dalam diri sendiri. Sebuah warisan abadi yang bukan hanya untuk diteladani,